Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Safitri Salim, NIM 2215040081, jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia, kelas Psikologi Islam B. Inilah anggota kami. Yang pertama, Desi Azhari sebagai pencari sumber. Yang kedua, Melati Safitri Salim sebagai narator. Dan yang ketiga, Wifa Wahyuni sebagai editor. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki fungsi yang sangat dominan dalam segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia harus dipelajari, dikembangkan, dan dioptimalkan penggunaannya maupun fungsinya. Melalui mata pelajaran bahasa Indonesia ini, diharapkan tumbuh sikap bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga akan tumbuh juga kesadaran akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang wajib diberikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Hal itu dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa negara di Indonesia. Dalam video kali ini kami akan membahas beberapa hal. Pembahasan pertama kami yaitu sejarah bahasa Indonesia, pembahasan kedua kami yaitu fungsi bahasa Indonesia, dan pembahasan ketiga kami yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for the Volkshoor atau Komisi Bacaan Rakyat, atau yang dikenal sebagai Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad atau Rapat Dewan Rakyat,
Djahja Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan di Indonesia saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab ke-15, pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara, yakni memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yakni kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itulah beberapa pembahasan yang dapat kami sampaikan tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.